wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammad bin Abdullah salawatullahi alaihi wa salamuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran mazida amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Bersolawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga salawat yang kita bacakan menjadi pertanda bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, berhubung ada kajian khusus pada malam hari ini, maka untuk kajian kita yang sebelumnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini berhubung kita berada pada akhir tahun, maka oleh karenanya kami menghimbau kepada kita semua, periksa kembali bagaimana ukhuwah Islamiyah kita dengan tetangga masyarakat kita. Kenapa bisa begitu Ustadz? Karena banyak hamba-hamba Allah yang gagal masuk surga gara-gara gagal membangun hubungan baik dengan manusia. Tidak ada arti salat, tidak ada arti tahajud, tidak ada arti duha, tidak ada arti tilawatul Quran, tidak ada arti haji ataupun umrah kalau kita gagal membangun hubungan baik dengan manusia. Berapa banyak Nabi mengancam orang-orang yang terancam masuk ke dalam neraka, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, padahal dia datang kepada Allah membawa segudang pahala salat, membawa segudang pahala haji, membawa segudang pahala umrah, membawa segudang pahala tilawatul Quran, membawa segudang pahala duha. Intinya segudang yang dia bawa kepada Allah. Sampai-sampai Nabi berkata kepada para sahabatnya, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapakah orang-orang yang bangkrut itu? Maka sahabat Nabi menjawab, qalu innal muflisa fina man la dirhama wala mata'. Sungguhnya orang-orang yang bangkrut itu, ya Rasulullah, adalah orang-orang yang kaya sebelumnya, jaya, setelah itu jatuh bangkrut, tak punya harta. Nabi katakan orang-orang yang bangkrut itu hakikatnya adalah nanti pada hari kiamat dia datang bertemu dengan Allah pede, Bapak Ibu, pede. Kenapa pede? Segudang pahala haji, segudang pahala salat, segudang pahala kebaikan. Selangkah lagi kakinya akan masuk ke dalam surga Allah, datang orang yang menuntutnya. Datang orang yang mempermasalahkannya. Ya Allah, kenapa kau masukkan dia ke dalam surga? Dulunya aku difitnahnya, diribahnya, tak diperhatikannya, dicacinya dan segala macamnya. Lama-kelamaan yang segudang-segudang itu menjadi habis. Sementara orang-orang yang menuntutnya semakin banyak. Gagal masuk surga, dimasukkan ke dalam neraka. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, kajian kita pada malam hari ini adalah 4 amalan yang akan dapat memasukkan kita ke dalam surga dengan selamat. Apa itu Ustaz? Mari sama-sama kita buka sebuah hadits Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abdullah bin Salam. Jadi Bapak Ibu, Abdullah bin Salam ketika itu menceritakan kesaksiannya lamma hajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah. Ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Mungkin jemaah kita, Ustadz siapa tadi namanya? Lupa saya. Padahal satu bus, satu keberangkatan. Kami kemarin Bapak Ibu dari Madinah ke Mekah. Berapa lama Ustadz jarak tempuhnya pakai bus? 5 sampai 6 jam. Nabi bukan pakai bus Bapak Ibu, pakai onta.
Nah, dikisahkan Bapak Ibu bukan pakai onta lagi. Al-Imam Az-Zahabi mengatakan Nabi jalan kaki dikejar-kejar oleh kafir Quraisy. Jadi lamma hajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah, kata Abdullah bin Salam, ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, setibanya Nabi di Madinah, Nabi disambut oleh penduduk Madinah. Jadi Bapak Ibu, ketika itu penduduk Madinah menyambut Nabi dengan apa? Tala'al badru alaina min thaniyatil wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Nah, ketika Nabi berada di tengah-tengah kerumunan penduduk Madinah, Nabi bersabda, Bapak Ibu. Apa bunyi sabda Nabi? Ayyuhan nas. Ayyuhan nas. Ayyuhan nas. Kalau Nabi menggunakan kalimat ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, berarti yang dihimbau Nabi itu Bapak Ibu, kecil, besar, muda, tua, miskin, kaya. Semua tanpa terkecuali. Seluruhnya ayyuhan nas. Perlu Bapak Ibu ketahui dalam sirah An-Nabawiyah, ya Bapak Ibu ya, dalam sirah An-Nabawiyah, Madinah itu dulu adalah daerah rawan konflik. Sedikit-sedikit bertengkar, sedikit-sedikit berperang, sedikit-sedikit menumpahkan darah antara ketua-ketua kabilah, antara suku-suku yang ada, jalan penyelesaian masalah dengan perang. Datang Nabi ke Madinah membawa agama yang rahmatan lil alamin. Ketika Nabi berada di tengah-tengah penduduk Madinah, Nabi bersabda, Ayuhan nas. Ayuhan nas. Wahai seluruh manusia. Wahai seluruh manusia. Apa sabda pertama Nabi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Abdullah bin Salam memberikan kesaksian. Ucapan Nabi yang pertama ketika Nabi berada di tengah-tengah kerumunan penduduk Madinah adalah afsus salam, tebarkan salam. Menebarkan salam nih Bapak Ibu, hablum minallah atau hablum minan nas? Satu tuh Pak, hablum minan nas. Berapa banyak pertengkaran, perkelahian, perselisihan terjadi gara-gara miskomunikasi. Betul nggak Pak? Betul nggak Pak? Lama bana den kamu mengucapkan kamanya poinyo, inyo patang tinggasku baru. Nah, nampak tuh Pak? Aden lo ka menyapunyo, aden lo ka mengucapkan salam ke inyo, dan tua pada inyo. Anu gitu kan Pak? Berapa banyak Bapak Ibu? Padahal Nabi telah ajarkan liyusallima saghir alal kabir. Hendaknya yang kecil menyapa yang besar. Afsus salam dalam hadits yang lain, afsus salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Tebarkan salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang tak engkau kenal. Jadi Bapak Ibu, Nabi itu kajinya Bapak Ibu adalah merukunkan, bukan menyerahkan. Mauleh nan putih, manjampui nan tinggal, mangumpuan nan tasera. Itu kaji Nabi Bapak Ibu. Aiko indak kalau ada kaji Bapak Ibu, karajonyo menyerak-nyerak orang, berarti nak kaji itu Bapak Ibu. Kenapa? Usul dari kaji Nabi Bapak Ibu, mauleh nan putih, manjampui nan tinggal, mangumpuan nan tasera. Nah, itu kaji Nabi Bapak Ibu. Nabi menyatukan penduduk Madinah itu Bapak Ibu dengan salam. Karena makna salam itu Bapak Ibu sangat luar biasa sekali. Orang yang mengucapkannya, orang yang menjawabnya sama-sama mendapatkan kebaikan. Apa maknanya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan untuk kalian. Rahmat Allah dan keberkahan dari Allah. Bapak Ibu nggak mau selamat Bapak Ibu? Mau kan? Bapak Ibu nggak mau rahmat Allah? Nggak mau keberkahan dari Allah? Kalau mau ucapkan salam. Kalau mau tebarkan salam. Nah, ketika kita ramah dengan orang, tabassum, kita tersenyum kepada orang, itu merupakan sedekah, ditambah lagi wajah yang sumringah, ditambah lagi ucapan salam. Keberadaan kita dicintai oleh orang, kepergian kita ditangisi oleh orang. Salam itu Bapak Ibu menyatukan, merukunkan, mendamaikan, mengompakkan. Percayalah Bapak Ibu. Saya Pak, di mana saya tinggal, Bapak Ibu boleh tanya kepada tetangga-tetangga saya.
Bapak Ibu, kalau kita ingin mengukur baik atau buruknya seseorang, tanya tetangganya Bapak Ibu. Tanya tetangganya. Sesoleh apapun dia Bapak Ibu, sesoleh apapun dia, serajin apapun dia bertahajud, sebanyak apapun hafalan Qur'annya, kalau buruk kepada tetangga, maka dia bukan umat Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan dia sakiti tetangganya. Ada pula saya dengar, Pak, tapi gak tahu saya tempatnya di mana, Pak. Udah membusuk, Pak. Ada jenazah. Di mana tuh, Pak, tempatnya tuh, Pak? Baru tahu. Ada kematian seseorang, Pak. Saya nggak tahu tempatnya di mana, Pak. Di mana, Pak? La haula wa la quwata illa billah. Kemana tetangganya? Di mana tetangganya? Bapak Ibu, haji dan umroh tidak ada faedah ketika tetanggamu kelaparan. Ketika tetanggamu kelaparan. Makanya Bapak Ibu, tolak ukur baik atau buruknya seseorang, coba lihat bagaimana cara dia bertetangga. Mau dia haji 20 kali, Bapak Ibu, kalau dia buruk dalam bertetangga, maka dia bukan umat Nabi. Bukan umat Nabi. Pak, Pak, kaji saya pada malam hari ini, kaji buka kulit tanpa isi. Nanti kalau Bapak Ibu tersinggung, silahkan saja. Bayangkan Pak, membusuk jenazah tetangga, lapar saja Pak, lapar saja Bu. Kita terancam tak mendapatkan syafaat Nabi. Membusuk Pak, baru tahu. Kemana? Coba tanyakan ke diri kita. Kemana tetangganya? Kemana masyarakatnya? Ustadz, dia jahat Ustadz. Walau dia jahat. Bayangkan Bapak Ibu, Nabi tiap hari dilempari kotoran onta. Tiap hari. Pada suatu ketika, yang melempari kotoran itu nggak nampak batang hidungnya Bapak Ibu. Nabi tanyakan ke orang lain, mana dia? Dia sakit, wahai Muhammad. Dijenguk Nabi Bapak Ibu. Masuk Islam. Dakwah kita, dakwah menyatukan, mengompakkan, mengeratkan, merukunkan. Bukan menyerahkan. Hatta sampai kepada orang kafir Bapak Ibu. Sakit dia, hantarkan di rumah sakit. Kalau kita mampu membantunya. Orang kafir Bapak Ibu. Apalagi saudara seiman, seakidah. Jadi jangan engkau berbicara amaliyah yang tinggi, yang besar, yang banyak kalau engkau buruk dalam bertetangga. Di antara adab yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam yang akan dapat memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah afsus salam. Ucapkan, tebarkan salam. Ada Pak, saya baca tuh Pak. Kato mandaki, kato mandata, kato manurun, kato maleriang. Bapak paham maknanya, Pak? Ibu paham maknanya, Bu? Mandaki untuk sia, mandata untuk sia, manurun untuk sia, maleriang untuk sia. Kenapa dalam hal komunikasi ada 4 pilar, Bapak? Makanya, Pak, saya selesai kuliah S3, Pak, di Jordan. Pulang saya, lalu kata ayah saya, waang baraja katuangku piaman. Payang kepiaman, payang kamamaang, payang kapaang, payang kapakiah, bakok mode itu ya. Gelar doktorang, kok ndak akan ada artinya, kok ndak duduk angjo para tuangku. Duduk saya Bapak Ibu 1,5 tahun, ketemu sama saya Bapak Ibu, ternyata benar petitih petatah diambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Panjang kaji itu Pak, kaji adek itu Pak. Bakok pusako tinggi, pusako rendah, anak parusi piaman tuh Bapak Ibu dapat warisan dan segala macamnya, jambak nak boleh menikah, itu panjang kaji itu Pak. Sampai ke situ kami mengaji Pak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ke topik kita, afsus salam, tebarkan salam agar turunnya rahmat Allah di tengah-tengah kita. Agar turunnya rahmat keberkahan Allah di tengah-tengah kita. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, saya praktekkan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam, Bapak Ibu menjawab salam. Bisa? Bisa? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Coba hitung Bapak Ibu, berapa orang yang hadir pada malam hari ini? Berapa orang Pak? 50.
secara tidak langsung 50 orang mendoakan keselamatan untuk saya. Rahmat Allah untuk saya. Keberkahan dari Allah untuk saya. Kita nggak tahu Pak, di antara kita doa siapa yang terkabul. 50 orang mendoakan saya pada malam hari ini Bapak Ibu. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, semakin banyak kita mengucapkan salam, semakin banyak kita mendapatkan doa-doa kebaikan. Makanya Bapak Ibu, salam tuh jangan disingkat-singkat. Datang ke rumah ketua, datang ke rumah bendahara, datang ke rumah sekretaris, ketok pintunya. Mekum. Mekum. Apa arti mekum, Bu? Apa arti mekum, Pak? Ini fakta Bapak Ibu, bukan cerita-cerita lucu Bapak Ibu. Ini terjadi di tengah-tengah kita. Apa arti mekum, Pak? Ketika yang mengucapkan membaca mekum, yang menjawab membaca kumsalam. Apa arti kumsalam, Bu? Salam jangan disingkat-singkat. Yang boleh disingkat itu adalah contoh RT. Apa kepanjangan RT? RW. Apa kepanjangan RW? Nampak tuh Pak? Yang boleh disingkat itu ada. Tapi kalau salam jangan disingkat-singkat. Kalau kita singkat, nggak ada kita mendapatkan kebaikan. Karena salam itu adalah doa. Itu ketika kita bertemu Bapak Ibu. Satu mengucapkan mekum, satu menjawab kum salam. Ketika kita berkirim pesan WA Bapak Ibu atau SMS, ASS, WRWB, apa arti itu Pak? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bukan salamnya orang Islam. Salamnya orang Islam satu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salam jangan disingkat-singkat. Saya kadang Pak, saya beli buku Pak, terjemahan. Kadang Bapak Ibu hilang respect saya Pak kepada penerbit atau percetakan itu Pak. Ketika mereka menyingkat sallallahu alaihi wasallam menjadi SAW. Hilang Bapak Ibu respect saya. Ketika subhanahu wa ta'ala disingkat menjadi SWT. Kalau seandainya zaman sekarang kan canggih Pak, nggak perlu ketik, tinggal copy paste, tinggal tempel, selesai masalah. Jangan disingkat. Kalau penerbit atau percetakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah menulis secara utuh dan sempurna sallallahu alaihi wasallam atau subhanahu wa ta'ala, secara tidak langsung pembacanya bertasbih kepada Allah. Pembacanya berselawat kepada Nabi. Intinya Bapak Ibu, apapun itu kalimatnya, kalau mengandung unsur doa, jangan disingkat. Saya pernah kejadian Pak Ketua. Saya pernah kejadian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Waktu itu saya diundang anak-anak muda Pak. Ceritanya mereka dakwah on the street namanya. Di Bapak Ibu, saya itu di samping ustadz ataupun dosen, saya hobi motoran Bapak Ibu. Jadi Vespa 80-an ada Pak. Astra Grand. Di custom menjadi pakai keranjang itu ada Pak. Jadi dakwah on the street ceritanya. Nelponlah salah seorang di antara anak-anak muda. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Buya, bisa enggak Buya nanti ngisi pada hari ini, tanggal ini, malam-malam. Kita insya Allah akan adakan kajian di pinggiran Jalan Ponegoro. Yang gabung sponsor insya Allah anak-anak Vespa, anak-anak motoran, anak-anak motor seperti motor Kijang, pokoknya motor-motor klasik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bisa, saya bilang begitu. Karena Bapak Ibu, saya itu kalau diundang anak muda Pak, saya semangat Bapak Ibu. Kenapa? Yang melanjutkan estafet perjuangan Islam itu ada pada pundak para pemuda. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang hadir ketika itu diprediksi sekitar 50 orang lebih. Jadi Bapak Ibu, ketika tiba hari H, saya di WA Pak oleh anak muda tersebut. Dikirimnya pesan WA ke saya Pak. P. Saya baca aja. Dikirimnya lagi. P. Saya baca aja. Dikirimnya lagi. P. Saya baca aja Pak. Dikirimnya lagi. P. Saya baca aja Bu. Dikirimnya lagi. P. Saya baca aja. Sampai 5 kali P. Nggak saya jawab. Dia telepon saya. Buya, kenapa salam saya nggak dijawab? Maka saya jawab, semenjak kapan salam bertukar menjadi P? Kalau antum bilang, antum tulis, antum katakan di situ assalamualaikum, maka saya akan jawab waalaikumsalam. Tapi kalau antum tulis ping, berarti saya jawabnya pong, gitu. Kita boleh canggih Pak, boleh canggih Bu, tapi salam itu identitas kita.
Zaman sekarang Bapak Ibu, kalau kelamaan kita mengetik Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, zaman sekarang Bapak Ibu kan ada stiker, Pak. Tinggal tempel Assalamualaikum. Intinya Bapak Ibu, sesuatu yang mengarah kepada doa ataupun kebaikan, jangan tebarkan, sebarkan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan keselamatan, rahmat Allah, serta keberkahan darinya. Insya Allah. Jadi Bapak Ibu, amalan pertama apa tadi? Menebarkan salam. Afsus salam. Tebarkan salam. Hablum minan nas. Yang kedua Bapak Ibu, at'imut ta'am. Berikanlah makanan. Memberi makan nih Bapak Ibu, hablum minallah atau hablum minan nas. Nabi itu pintar, Pak. Kalau saya baca sirah tuh Pak, nangis saya, Pak. Kenapa kok memberi makan? Saya tanya kepada guru saya. Ketika kami talaki dengan beberapa ulama, Syekh, kenapa memberi makan yang menjadi pilar kedua yang akan menghantarkan kita ke surga? Bu, Pak, berdakwah kita ke orang, sampaikan perkara agama, kalau kampung tengahnya kosong, nggak masuk dakwah kita. Percayalah, Pak. Percayalah, Bu. Betul nggak, Pak? Kalau kampung tengahnya kosong, paham kampung tengah, Pak? Perutnya lapar. Percuma kita ceramah, Pak. Selamatkan kampung tengahnya dulu, Pak, perutnya. Baru kita berdakwah. Pintar Nabi itu, Pak. Luar biasa pintarnya. Ada istilah, Pak. Istilah yang terkenal di kalangan orang-orang awam. Daripada baca kak juga galang-galang. Encak cakak jurang. Nampak tuh, Pak? Kenapa Indonesia, Bapak Ibu, angka kriminalitas makin lama makin meningkat? Terlebih lagi pelaku kriminal Bapak Ibu ya, perilaku kriminal yaitu koruptor yang telah mengkorupsi uang negara hampir ratusan, bukan hampir Pak, ratusan triliun gara-gara hanya sopan. Ini agak-agak menyindir sedikit nih Pak ya. Nampak tuh Bapak Ibu. Nah, kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Angka kriminalitas makin lama makin meningkat karena ini Bapak Ibu. Madinah berperang, berkelahi, berseteru, bertengkar, menumpahkan darah, itu gara-gara ini. Maka oleh karenanya Nabi katakan, at'imut ta'am, berikan makanan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berikan makanan. Jadi Bapak Ibu, saya pernah praktek Bapak Ibu dalam hal memberi makan ini. Tahun 2019, bulan Oktober. Sebelum COVID-19 Bapak Ibu melanda dunia. Waktu itu Pak, saya ngisi minyak di SPBU Arifin Ahmad. Di sampingnya itu ada Jalan Bakti namanya Bapak Ibu. Tahu? Di dalam SPBU itu Bapak Ibu ada masjid yang cukup cantik Pak dalamnya Pak. Jadi waktu itu Pak, saya ngisi minyak. Saya tengoklah, saya lihatlah di ujung SPBU itu Pak, ada orang gila ngamuk-ngamuk Pak. Orang gila ngamuk-ngamuk, laki-laki, maaf Bapak Ibu, tidak berpakaian, telanjang. Dia ngamuk-ngamuk, nendang batu, lempar-lempar orang pakai kerikil, pokoknya dia mengamuk-ngamuk Bapak Ibu. Orang-orang mentertawakan dia. Jadi Bapak Ibu ketika itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya lihat sepertinya orang gila ini kelaparan. Jadi Bapak Ibu, sisa uang ketika itu ada sekitar Rp20.000. Saya nggak banyak bawa uang ketika itu, karena bawa uang secukupnya untuk ngisi minyak. Saya putarkan sepeda motor saya Bapak Ibu setelah saya ngisi minyak ke Jalan Bakti Pak. Saya beli waktu itu Ampera 12.000, TS 1 cup 5.000, total Rp17.000. Kembali uang saya Rp3.000. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya beli ketika itu lauknya telur dadar. Saya bungkus, setelah itu saya pulang kembali ke SPBU, saya panggil orang gila tuh Pak, ke tepi masjid yang ada di dalam SPBU tersebut. Saya bukakan nasi Bapak Ibu, dia paham Pak, langsung dilahapnya, disantapnya, dimakannya. Saking laparnya nih Bapak Ibu, nggak pakai kunyah Pak, ditelan Pak. Habis Bapak Ibu. Kalau saya bawa uang lebih Bapak Ibu ketika itu mungkin 2 bungkus saya beli Bapak Ibu. Habis minum, habis pokoknya Bapak Ibu, dia lahap dengan rakusnya. Bapak Ibu ada perubahan karakter setelah itu. Orang gila itu Bapak Ibu sebelum dikasih nasi, dia meradang, dia menyerang, dia melempar orang pakai batu. Setelah dikasih nasi, dia diam, dia tenang, dia tidur. Dia diam, dia tenang, dia tidur. Itu orang gila Bapak Ibu. Kalau ada orang normal dikasih nasi dia mengamuk, berarti dia orang gila dikasih nasi dia tenang. Kalau ada orang normal dikasih nasi dia mengamuk, berarti dia orang.
Nah, Bapak Ibu tanggung jawab, Bapak Ibu yang jawab. Ya? Atau ginilah. Pak Ketua, bendahara kita mana? Masya Allah. Pak Bendahara. Ini andai kata, berandai-andai kita nih. Mudah-mudahan terwujud. Pak Bendahara dengan Pak Ketua, nanti habis Isya, beliau berdua ini mengambil mikrofon. Diumumkannya pakai pengeras suara. Lalu terdengar suara itu di sekitar Masjid Jami'atuz Zahidin. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa bunyi pengumumannya? Berhubung malam hari ini masjid cukup ramai yang hadir kajian, maka kami mengapresiasi dengan besok pukul 13.00 hari Rabu titik kumpul di rumah makan Bare Solo, kami traktir makan. Coba siapa yang akan nolak Bapak Ibu? Ada nggak? Pengurus, ketua dengan bendahara mentraktir jamaahnya, baik jamaah masjidnya atau yang ada di sekitarnya, makan di rumah makan Bare Solo, Bapak Ibu. Besok. Nah, siapa yang akan nolak Bapak Ibu? Walaupun kita mampu membelinya, Pak, pemberian orang tuh Bapak Ibu lain pula berkatnya, Pak. Setelah itu Pak Ketua mengatakan setelah kita makan di rumah makan Bare Solo, jangan pulang dulu, sorenya kita singgah ke Sate Bundokan doang. Coba siapa yang akan nolak Bapak Ibu? Ada enggak? Boleh dibungkus 2 untuk dibawa pulang. Intinya Bapak Ibu, memberi makan itu akan menambahkan cinta di antara kita. Makanya Nabi katakan dalam sebuah hadits yang sahih, "Idza tabakhta maraqatan fa'akfir ma'aha." Apabila kau masak gulai, perbanyak isinya. Kok kuahnya pula? Untuk apa kuah sama orang Bapak Ibu? Isinya. Marok itu Bapak Ibu memang secara literasi bahasa kuah. Kuah itu maksudnya adalah isinya. Untuk apa kuahnya Bapak Ibu? Untuk apa sama orang? Kuah 1 baskom, isinya cuma kentang 2, ceker 1. Isinya Bapak Ibu. Nabi merekatkan, merukunkan, menyatu dengan cara apa? Memberi makan. Coba Bapak Ibu perhatikan strategi dakwah Nabi luar biasa. Yang singgahnya apa? Madinah satu di bawah panji kepemimpinan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Cerita kedua Bapak Ibu. Nah, ini tentang memberi makan. Boleh saya bercerita Pak Ketua? Jadi begini Pak. Saya orangnya kadang-kadang suka meneliti. Kenapa orang Madinah itu lembut-lembut? Kenapa orang Makkah keras-keras? Tanyalah kepada bendahara kita. Betul nggak bendahara? Lembut-lembut. Karakter mereka berbeda. Nanti akan kita kaji pada kesempatan berikutnya. Sekarang kita kaji Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Saya memperhatikan. Kenapa kehidupan orang tua kita dahulu Pak? Adem-adem, ayem-ayem, kompak-kompak, rukun-rukun. Kalau di kampung kami Bapak Ibu itu namanya raso pareso itu kuai bana. Adab tuh kuai bana. Luar biasa Bapak Ibu. Raso manenggang kau orang tuh Bapak Ibu kuai bana. Adab luar biasa. Etika nomor 1. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata di antara rahasia-rahasia yang ada adalah mereka hobi tolong menolong, memberi makan. Bapak Ibu, saya pernah punya kisah. Tahun 1994, ketika itu presidennya Pak Soeharto. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika itu jauh sebelum krisis moneter. Jadi ketika itu saya kan pulang dari sawah Pak Ketua. Pulang membantu abak di sawah. Saya pulang ketika itu hari Rabu tahun 94, sore pukul 5. Saya rencana mau belajar mengaji Kasurau Jopakiah. Rencana mandi. Jadi ke Ciabak, pulang lawaang. Pai beraja ke surau, biar dan surang ke Ciabak. Pulang saya Bapak Ibu, saya buka pintu, saya pergi ke kamar mandi. Kamar mandi dulu Bapak Ibu nggak seperti sekarang. Kamar mandi Bapak Ibu di belakang rumah berjarak Pak. Di Batangaya namanya Pak Ketua. Di Bapak Ibu ketika itu rencana mau mandi, nggak jadi. Kenapa? Rumah saya ada yang ngetok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siatu. Kata saya Bapak Ibu kepada yang mengetok pintu. Boleh saya pakai bahasa Minang Pak? Boleh Bu? Nanti saya panik-panik pakai bahasa Minang, Bapak Ibu tidak mengerti. Boleh Pak? Untuk menjaga keaslian cerita.
Naskahnya seperti itu Bapak Ibu. Kalau saya sampaikan ke bahasa Indonesia, takutnya bertambah 2 huruf atau 3 huruf. Nah, orang yang berdusta dalam bercerita, Bapak Ibu terancam neraka. Nah, jadi Bapak Ibu untuk menjaga keaslian cerita, izinkan saya pakai bahasa Minang. Saya minta maaf kepada panjenengan orang Jawa, orang Sunda, orang Batak. Saya minta maaf. Karena kejadiannya di Minang, di Pariaman, di Kampung Paneh, Ayat Tajun, kok lurih ke Katapiang, kok Kida Kaulaan, kok Kasuara Kasunua. Nah, jadi Bapak Ibu, diketok pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siatu, ikut Tek Juih nak. Sahabat ibu saya, orang kayu tanam. Saya buka pintu. Oh, Tek Juih, apa Tek? Manoa Maang Yuang. Kata Tek Juih kepada saya. Bapak Ibu, saya perkenalkan terlebih dahulu, sahabat ibu saya dari kayu tanam namanya Jus Maidar. Jus Maidar. Di Pariaman Jus dipanggil? Di Pariaman Jus dipanggil? Juih. Agus dipanggil? Aguy. Petir dibaca? Patuy. Hangus disebut? Ah, nampak tuh Pak? Manu Ama Ang Yuang? Amak di pasar, ketika itu Bapak Ibu, amak kami mengalih pacabalah di pasar Lubu Aluang. Amak di pasar, apa tuh beko mungkin pulang jam-jam lape-lape maghrib, ondeh lama pulang amak ang yuang. Iyo anda itu do yuang, beko kok pulang amak ang agiah kamak di. Ketika itu Bapak Ibu, Juih ketika itu menyerahkan ke saya rantang, 5 lapis rantangnya Pak. Saya masih ingat ketika itu warnanya putih, ada corak bunga-bunga. Beko kok pulang ama ang agiah kamak dih adih ketika Juih pulang di kayunya sepeda Pak sampai tipis tapak terompanya Pak mau cari apa. Jadi kayu tanam kalau buat alang jauh tuh Pak. Jadi Bapak Ibu ketika Juih pulang saya cibuak seketik Pak. Tahu cibuak Bu? Intip-intip. Rupo sambah Pak. Ketika itu Bapak Ibu kami lebih acok litak daripada kanyang. Ada ajaran dari orang tua Bapak Ibu ya, kok alun makan ayahang dan cubu-cubuang makan. Nah, itu adab Pak dulu Pak. Jadi sebelum ayah makan, anak-anak jangan makan. Jadi Bapak Ibu ketika itu Pak kami lebih sering litak daripada kenyang. Litak piaman, litak pekumbuh beda Pak. Litak pariaman, litak parui, litak pekumbuh, litak badan. Jadi Bapak Ibu, saya cibuk-cibuk seketik. Rupanya Pak, lapisan rantang patamo isinya talua barendo Pak. Kedua sambalado tanah. Ketiga dendeng lambok dapat toko Bapak Ibu, lambok. Yang keempat gulai pucuk ubi jo ikan badah. Yang kelima pinyaram dek Juih orang kayu tanam. Dek parut litak Bapak Ibu kami eksekusi di Tampe. Baci rabui kami makan beradiak kakak katiko kami makan amak kami pulang takui kami Bapak Ibu amak ketika itu saya masih ingat Bapak Ibu apunan basungkahan tuna tahu Bu basungkahan Bu apunan dimakan tuna sambil grogi atau salah tingkah iko butri Juih ma antan makan dek kami litak kami makan Bu mohon maaf ya Bu jangan bongi jangan bangi kamu Bu jangan bongi ke kami ndak apa nak makan lah nak. Nah, ibu kami Bapak Ibu ketika itu ikut makan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini faedah kajian kita bukan cerita tentang enaknya sebuah makanan, bukan. Faedah terbesar yang saya ambil dari peristiwa ini adalah atenamu mandeh kami, ete kami, uni kami, anduang kami. Ketika dia giah makan jurang Bapak Ibu, piring tampe paragiah makan atau rantang ketika dipulangkan tidak pernah dalam keadaan kosong. Betul tidak Bu? 2 hari setelah kami digah makan Pak Tek Juih itu Pak, tolong ngantar rantang Tek Juih ke kayu tanam. Barisi Pak. Tidak pernah rantang itu pulang dalam keadaan kosong. Berisi Bapak Ibu. Itu dulu. Kok kini Bapak Ibu jangankan isi rantang yang kadiharok, kadang-kadang rantang itu hilang Pak. Ya enggak Pak? Jangankan isi piring yang kadiharok, kadang-kadang piring itu hilang. Makanya Bapak Ibu kita coba cakak Bapak Ibu. Baca kak. Kenapa hati kita itu kenapa gampang tersinggung, berselisih antara kita dengan tetangga? Karena telah hilang satu budaya Pak. Beri memberi makan. Dalam kamus perpariamanan Pak.
dalam kamus perpariamanan. Kalau memang asli Bapak orang Pariaman, saya tanya Pak, saya tes. Apa bedanya galego pagai jo kelebih tunja Pak? Nah, yang dapat menjawab ambu lagi randang piaman Pak. Insyaallah bisa membantah. Apa bedanya galego pagai jo kelebih tunja? Nah, beko kita kaji Bapak Ibu. Panjang kaji itu Pak. Jadi Bapak Ibu, itulah tradisi Bapak Ibu. Yang menjadikan apa? Yang menjadikan antara satu suku, satu kabilah, satu kampung akur dengan memberi makan. Kok ada yang barale, tolong manolo. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita mau dikompakkan oleh Allah, dirukunkan oleh Allah, disatukan oleh Allah, mulai sekarang gemarlah memberi makan. Itu sunnah yang kedua, pilar yang kedua, strategi dakwah Nabi yang kedua yang menjadikan insya Allah kita masuk ke dalam surga. Yang ketiga Bapak Ibu, wasolul arham, sambunglah tali silaturahmi. Menyambung tali silaturahmi, hablum minallah atau hablum minan nas. Hablum minan nas, lah tigo tuh Pak. Dari yang ngampe Pak, lah tigo, hablum minan nas katigo-tigonya Bapak Ibu. Apa ancaman Nabi? Laisa minna man yahjuru akhahu fauqa thalatha ayyam. Bukan dari kelompok kami orang yang tak bertegur sapa dengan saudaranya lebih 3 hari 3 malam. Lebih 3 hari 3 malam. Nggak dianggap Nabi sebagai umatnya. Bapak Ibu, Nabi mengancam dalam hadits yang lain, la yadkhulul jannata qati', yakni qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Ketua, jo sekretaris, baca kak. Bendahara, jo jamaah, baca kak. Apa boleh Bapak Ibu? Imam, jo makmum, baca kak. RT, jo RT, baca kak. RW, jo RW, baca kak. Habis itu apa Bapak Ibu? IPA, jo IPA, baca kak. Minantu, jo mintuo, baca kak. Intinya Bapak Ibu, perkelahian yang sampai menjadikan putusnya silaturahmi, Bapak Ibu tak bertegur sapa, 3 hari batasnya Bapak Ibu, Nabi katakan laisa minna, bukan dari kelompok kami. Kalau Nabi katakan laisa minna, bukan dari kelompok kami, siapa dan kemana kita akan meminta syafaat kalau bukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hati-hati dengan silaturahmi, termasuk dengan tetangga tadi. Perhatikan tetangga kita. Tangga sebelah kanan, sebelah kiri, depan belakang. Perhatikan Bapak Ibu bagaimana muamalah kita. Ustadz, saya sapa dia Ustadz, dia diam aja. Sapa terus Bapak Ibu. Sampai dia bosan. Sampai dia bosan. Karena Bapak Ibu kadang ada yang kita diuji dengan tetangga Bapak Ibu. Nah, dengan keramah tamahan kita, dengan kelemah lembutan kita hantarkan makan, kita hantarkan hidangan, kita mudahkan dia. Intinya kita berikan kepadanya sesuatu hal yang akan dapat mendatangkan kebahagiaan pada dirinya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi katakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'dzi jarahu, maka jangan dia sakiti tetangganya. Kenapa begitu Bapak Ibu tolak ukurnya? Kenapa Nabi menyandingkan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir? Karena sungguhnya Bapak Ibu, orang yang paling tahu dengan keadaan kita adalah tetangga kita. Sakit kita Bapak Ibu, sakit kita sakit seperti kronis, dirawat di IGD, di ICU dan segala macamnya. Siapa sosok, siapa pihak yang paling pertama tahu Bapak Ibu? Siapa Bapak Ibu? Tetangga. Kalau kita berbuat baik kepada tetangga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kebaikan itu akan balik kepada kita. Hatta sampai orang kafir sekalipun Bapak Ibu. Saya pernah Pak, sebelum pindah ke jalan kereta api Bapak Ibu, kita kan punya madrasah tuh Pak. Kita punya tahfizul Quran. Waktu tahfiz kami di Jalan Belimbing Pak, tetangga sebelah kanan saya itu Pak, itu orang Kristen. Orang Kristen. Gultom. Tetangga di belakang rumah saya itu Pak, atau markas tahfiz kami itu Pak, Sinaga. Yang sebelah sini lagi Bapak Ibu itu Sembiring. Kami dikepung oleh orang-orang non-Islam, orang-orang Kristen. Waktu itu Bapak Ibu, waktu pas awal-awal kami buat sekolah, memang agak apa Pak? Agak sinis. Pandangan itu agak sinis. Mereka itu agak seperti kurang menerima Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi lama-kelamaan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mereka bisa membaur dengan kita karena kita menunjukkan akhlak yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Ketika itu Pak, istri buat haflah seperti acara tahfiz Pak, mengundang wali murid. Waktu itu Pak, kami ada tasmi akbar 30 juz sekali duduk. Hidangannya risol, nasi kotak, berlebih Bapak Ibu. Orang-orang muslim yang ada di sekitar Bapak Ibu di tahfiz itu Bapak Ibu kami kasih masih berlebih Pak, sekitar 10 kotak. Saya hantarlah ke rumah tetangga Kristen itu Pak. Ada pengurus bertanya kepada saya, Ustaz, bagaimana hukumnya memberi daging kurban kepada non-muslim? Saya jawab, dalam fiqhus sunnah yang dikarang oleh Imam Syekh Sabiq, dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu yang dikarang oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, boleh Pak kita berikan kepadanya daging kurban asalkan kita berikan terlebih dahulu kepada saudara muslim kita. Nah, kenapa dibolehkan Bapak Ibu? Mereka bukan saudara seakidah kita, tapi saudara kita sebangsa dan setanah air. Dengan orang kafir Bapak Ibu, Nabi mengajarkan kelemah lembutan. Dengan orang kafir. Contohnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seperti contoh orang yang melempari Nabi kotoran tersebut. Ada contoh satu lagi Bapak Ibu, yang dicontohkan oleh Imam Abdullah bin Mubarak. Ceritanya Bapak Ibu seperti ini. Masih ada waktu kita Pak. Habis. Jadi Bapak Ibu, Al-Imam Abdullah ibn Mubarak itu adalah ulama besar. Ulama besar. Rumah orang-orang Arab tuh Bapak Ibu, mungkin bendahara kita dah nampak ya kemarin bagaimana bentuknya, kubus-kubus petak-petak. Ya kan Pak Bendahara kan? Kubus-kubus petak-petak. Jadi Bapak Ibu, waktu itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Abdullah bin Mubarak itu tinggal di bawah. Orang Yahudi tinggal di atas. Mereka bertetangga. Yahudi tinggal di atas, Al-Imam Abdullah bin Mubarak tinggal di bawah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, WC Yahudi itu Pak, ya, WC Yahudi itu Bu ya, bocor. Bocor, merembes, yang sehingganya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rembesan itu menetes mengenai samping ranjang Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Al-Imam Abdullah bin Mubarak itu menampung rembesan bocor dari WC Yahudi itu Bapak Ibu selama 20 tahun. Sebenarnya Bapak Ibu bisa aja Pak dibicarakan kepada Yahudi. Yahudi, itu WC-mu bocor, tolonglah perbaiki. Bisa Bapak Ibu. Nah, kenapa bisa ketahuan? Ceritanya begini Bapak Ibu. Waktu itu Al-Imam Abdullah bin Mubarak sakit. Yahudi itu Pak menjenguknya. Ketika Yahudi duduk di samping ranjang Al-Imam Abdullah bin Mubarak, maka Yahudi bertanya, wahai Imam, ini tetesan air ini dari mana? Sepertinya nggak berhenti-berhenti netes. Dia nampak apa? Atapnya Al-Imam Abdullah bin Mubarak itu Pak, meneteskan air yang menetes terus. Nggak berhenti Pak. Ditampung oleh Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Yahudi bertanya, ini dari mana wahai Imam? Sumbernya dari mana? Al-Imam Abdullah bin Mubarak hanya diam. Dipaksa, dia hanya diam. Dipaksa lagi, diam lagi. Intinya Bapak Ibu sampai dengan pemaksaan terakhir, Al-Imam Abdullah bin Mubarak menjawab, wahai Yahudi, ini sebenarnya air rembesan ini berasal dari WC-mu yang bocor. Kenapa enggak kau kasih tahu kepadaku wahai Imam, yang sehingganya aku bisa perbaiki sumber yang bocor itu? Wahai Yahudi, Nabi kami mengajarkan kepada kami untuk berbuat baik kepada tetangga. Walau dia bukan orang Islam sekalipun. Tersentuh Yahudi itu Bapak Ibu. Apa kata Yahudi? Wahai Imam, sungguh benar apa yang dibawakan oleh Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya hari ini aku wahai Imam, aku akan menyaksikan sebuah kesaksian dan engkau menjadi saksi dari kesaksianku ini adalah inni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yahudi masuk Islam karena akhlak Imam Abdullah bin Mubarak kepada tetangganya ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menyambung tali silaturahmi itu perintah wajib untuk kita laksanakan. Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dalam firman yang lain, innamal mu'minuna ikhwah. Nabi bersabda, alaikum bil jamaah. Hendaknya kita itu bersatu. Sambung tali silaturahmi. Kalau kita ingin dipanjangkan umur, diberkahi usia, dilancarkan rezeki, dimasukkan ke dalam surga.
Tiga Bapak Ibu. Yang terakhir, wasallu billaili wan nasu niyam. Salatlah di tengah malam di saat kebanyakan orang-orang dalam keadaan terlelap tidur. Apa nama salatnya, Pak? Wasallu billaili wan nasu niyam. Salatlah di tengah malam di saat kebanyakan orang-orang terlelap tidur. Apa nama salatnya, Pak? Tahajud. Tahajud ini hablum minallah atau hablum minan nas? Hablum minallah atau hablum minan nas? Hablum minallah. Satu hablum minallah, tiga hablum minan nas. Kenapa lebih banyak hablum minan nasnya ketimbang hablum minallahnya? Nah, tolong jawab, Pak. Kenapa hablum minallahnya satu, hablum minan nasnya tiga? Kenapa lebih banyak hablum minan nasnya ketimbang hablum minallahnya? Nah, kenapa Pak Ibu? Bapak Ibu berbuat dosa, berbuat maksiat dengan beristighfar kepada Allah, Allah ampunkan. Tapi ketika Bapak Ibu berbuat salah, zolim kepada manusia, jangan pernah berharap ampunan Allah sebelum minta kerelaan manusia tersebut. Jadi Pak, berat Pak, urusan dengan manusia itu sungguh sangat berat. Ketika kau zolimi dia, kau sakiti dia, kau caci dia, kau hina dia, kau rendahkan dia, bahkan kau jadikan dia sebagai bulian dan segala macamnya, ingat, ingat dan ingat. Apa kata Nabi? Wattaqi da'watal madlum. Berhati-hatilah kalian dengan doa orang-orang terzolimi. Fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijab. Sungguhnya tidak ada pembatas antara doa orang terzolimi dengan Allah. Dia hamparkan sajadahnya, dia ambil air wudhunya, dia menangis kepada Allah, dia adukan engkau kepada Allah. Engkau berada dalam masalah yang besar. Jadi setinggi apapun pangkatmu, sehebat apapun jabatanmu, sekuat apapun fisikmu, ketika kau zolimi dia, kau zolimi hamba Allah, kau akan berurusan dengan Tuhannya. Hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Banyak orang yang gagal masuk surga gara-gara gagal membangun hubungan baik dengan manusia. Inilah 4 amalan yang akan dapat menghantarkan kita masuk ke dalam surga. Ketika kita mampu mengerjakan. Pertama, menebarkan salam. Yang kedua, memberi makan. Yang ketiga, menyambung tali silaturahmi. Yang keempat, sholat di tengah malam. Maka apa janji Nabi alaihi salatu wassalam? Tadkhulul jannata bisalam. Niscaya engkau pasti akan masuk surga dengan selamat. Udah, dan bermanfaat Bapak Ibu. Sebelum kami tutup, apakah ada pertanyaan? Yang ingin bertanya dipersilahkan. Silakan Pak. Jadi sebagian kejadian itu kira-kira apa namanya sampai tidak ketahuan tetangga kita. Jadi kalau ketahuannya sudah bau. Iya. Nah, kira-kira yang menanggung risikonya siapa tinggal? Baik. Ketika ketidaktahuan tadi karena disengaja, artinya telah hilang sebuah kepedulian dengan tetangga. Dia sakit kita biarkan, dia miskin kita biarkan, dia lapar kita biarkan, dia itu menjerit kita biarkan. Maka tetangga yang berada di sekitarnya, yang tahu keadaannya, yang tahu kondisinya, itu terancam keluar dari umat Nabi alaihi salatu wassalam dan terancam tak mendapatkan syafaat Nabi. Tapi kalau dia tidak tahu, memang karena nggak tahu dan dia nggak sengaja, dia nggak tahu Pak, memang nggak tahu itu dikarenakan dia sibuk Bapak Ibu. Kan kesibukan itu contohnya orang yang pergi kerja 1 minggu baru pulang, 2 minggu baru pulang, maka orang-orang tersebut makfu sifatnya. Makfu itu dalam fikih adalah orang-orang yang termaafkan karena ketidaktahuan, ketidaksengajaan. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lihat, kita saksikan, dan kita tahu kenapa dia tak keluar rumah. Kenapa dia sampai berhari-hari tak keluar rumah. Kita tahu dia sakit, tapi tak kita jenguk. Kita tahu dia itu menderita, tapi tak kita tanya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam beberapa kamus kehidupan berikutnya yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya Bapak Ibu, Nabi menyampaikan dalam sebuah hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan juga Imam Muslim dalam sahihnya,
bahwasanya hakul muslim alal muslim sit. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 6. Jadi Pak, Bapak dengan saya ada hak. Saya dengan Bapak ada hak. Apa yang 6 itu? Pertama, idza laqitahu fasallim alaih. Kalau kau bertemu dengannya ucapkan salam. Hak Bapak ke saya, hak saya ke Bapak adalah ucapan salam. Yang kedua, wa idza maridha fa'uduhu. Apabila dia sakit, maka jenguk dia. Ini bukan sakit Pak, meninggal. Kok bisa nggak ada yang tahu? Ini bagaimana ceritanya nih Pak? Sakit saja Bapak Ibu, Nabi katakan wa idza maridha fa'uduhu. Ketika dia sakit maka jenguklah dia. Yang ketiga, wa idza mata fatba'hu. Apabila dia meninggal maka takziah ke rumahnya. Yang keempat, wa idza da'aka fa'jibhu. Kalau dia mengundangmu untuk suatu hajatan seperti pesta dan segala macamnya, maka hadiri undangannya. Yang kelima Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wa idza stansahaka fansahhu. Apabila dia minta nasihat maka nasihatilah dia. Yang keenam, wa idza atasha fahamidallah fashammithu. Kalau dia itu bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkan kepadanya yarhamukallah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau itu masuk kepada sesuatu yang sengaja membiarkan kemiskinan seorang, sengaja membiarkan kelaparan seorang, kita termasuk orang-orang zalim Bapak Ibu. Orang-orang zalim. Tapi kalau kita tidak sengaja, memang tak sengaja karena faktor kesibukan, kita keluar kota dan segala macamnya, dimaafkan. Karena pena malaikat itu diangkat untuk 3 perkara. Pena malaikat diangkat maksudnya tak tertulis sebagai dosa untuk 3 orang. Orang yang tak tahu sampai dia tahu. Anak bayi sampai dia besar. Ya, orang tidur sampai dia sadar. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 3 kelompok ini Bapak Ibu tidak akan terhitung dosa. Contoh, Bapak Ibu tidak tahu hukum. Ya, hukum ini Bapak Ibu langgar, Bapak Ibu tak berdosa dikarenakan apa? Tidak tahu. Nah, setelah tahu jangan diulang lagi. Yang kedua, anak bayi Bapak Ibu nggak berdosa. Kenapa? Mereka itu belum mukallaf, belum terbebankan syariat. Yang ketiga, orang tidur sampai sadar. Contohnya Bapak Ibu, Bapak bangun subuh jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Memang ketiduran babnya Pak, bukan disengaja. Ketiduran. Kira-kira Pak, Bapak subuh jam 8 sah nggak Pak? Sah. Kenapa? Ketiduran. Beda cerita, udah azan, nantilah jam 6, nantilah jam setengah 6, nantilah jam setengah 7, ini beda Pak. Memang ketiduran, safar yang melelahkan kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampai membangun kita jam 8 pagi, sah Pak, langsung sholat jam 8 tersebut. Kenapa? Tidak terhitung, apa Pak Ibu? Dosa, dikarenakan apa? Ketiduran tadi itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita nggak sengaja ceritanya Pak, memang nggak sengaja, maka hal yang tersebut dimaafkan dalam fikih dan tak terhitung dosa. Tapi kalau kita sengaja membiarkan kelaparan kemiskinan seorang, RT berdosa. Itu yang paling berdosa tuh Pak. RT paling berdosa. RT yang seperti itu Pak diruqyah obatnya tuh Pak. Diruqyah tuh Pak. Ya, waktu habis. Boleh? Iya. Akhlak itu ada beberapa tingkatan. Iya. Biasanya kita sebagai masyarakat awam ini bagaimana dengan orang berbuat baik kita berbuat baik. Nah, sebenarnya standar seperti apa? Kadang kita mungkin bisa menunjukkan akhlak baik kita dengan orang yang mungkin orang kaya, orang berpangkat, mungkin ada udang di balik batu. Iya. Tapi kita sulit sekali berakhlak dengan orang yang katakanlah dalam tanda petik di bawah level kita. Iya. Nah, ini Akhlak itu tanpa batas, Pak. Akhlak itu kolbu. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhlak itu tanpa batas. Akhlak baik untuk orang jahat, akhlak baik untuk orang buruk, akhlak baik untuk orang baik. Akhlak baik untuk orang kaya, akhlak baik untuk orang miskin. Akhlak baik untuk orang pintar, akhlak baik untuk orang bodoh. Kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada semua kalangan, kepada semua pihak. Tidak ada kasta dalam berakhlak. Karena Nabi alaihi salatu wassalam diutus innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kurang jahat apa Pak orang-orang jahiliyah pada zaman itu Pak?
Perempuan dijadikan barang mainan. Anak perempuan dikubur hidup-hidup. Perang tiap sebentar. Yang lain sebagainya. Pokoknya banyak Bapak Ibu. Nabi diutus di tengah-tengah kaum atau kelompok yang sangat buruk akhlaknya. Jahiliyah. Kenapa dikatakan jahiliyah? Mereka berada di lembah kegelapan. Tidak adanya adab, apalagi akhlak dan segala macamnya. Yang kaya dihormati, yang miskin dijadikan budak. Nabi diutus untuk menyetarakan antara kulit putih dan kulit hitam. Makanya Nabi katakan dalam khutbahnya Bapak Ibu, la fadla li arabiyyin ala a'jami illa bittaqwa. Tidak ada beda antara Arab dengan Ajam, non-Arab, kecuali takwa. Jadi Bapak Ibu dulu Pak, ada istilah Pak, suku ini mulia, terpandang, terhormat. Kalau suku ini budak dan segala macamnya. Kalau di Amerika tuh Bapak Ibu kulit putih, kulit hitam. Ini nggak ada dalam Islam Pak. Lafadlah, tidak ada perbedaan, tidak ada keutamaan, sama aja di mata Allah. Sama saja di mata Allah. Tidak ada beda antara Arab dengan non-Arab. Ya, la fadla li arabiyyin ala a'jami illa bittaqwa, kecuali takwa. Mau dia hitam, mau dia miskin, mau dia budak, ketika takwanya lebih hebat, maka dialah yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, kalau dia jahat ke kita, baiklah ke dia. Kalau dia buruk ke kita, baiklah ke dia. Kalau dia ada maunya ke kita, baiklah ke dia. Intinya tanpa ada batas dan waktu. Ustadz, saya tergantung bagaimana orang bersikap ke saya. Salah Bapak Ibu. Ada lagi Pak, ucapan yang nyeleneh Pak. Orang jahat itu adalah orang yang berasal dari orang baik yang dikecewakan. Salah Bapak Ibu. Orang baik itu tidak akan menjadi orang jahat. Kalau baiknya karena Allah. Ada istilah Pak yang populer Pak. Orang jahat itu adalah orang baik yang dizolimi. Kan dizolimi dia maka berubah menjadi orang jahat. Tidak Bapak Ibu. Orang baik itu akan baik selama-lamanya. Tidak ada berubah menjadi orang jahat. Kalau baiknya karena Allah. Tapi kalau baiknya itu ada udang di balik bakwan Pak. Ini beda cerita. Fa'tabiru ya ul absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.